Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Wulandari. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum uji kepolaran cairan terhadap benda yang bermuatan listrik. Sebelum masuk ke percobaan, kita harus mengetahui apa itu senyawa polar dan nonpolar. Ini penjelasannya. Senyawa kovalen polar atau polaritas merupakan pemisah muatan listrik yang mengarah pada molekul atau gugus kimia yang memiliki momen listrik dipol atau multipol. Ikatan kovalen polar terjadi apabila terdapat perbedaan keelektronegatifan atau terjadi pergeseran kerapatan elektron. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar yaitu senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Sebelum kita masuk ke bahan-bahan dan alat-alat, kita harus menggunakan masker untuk menjaga agar kita tidak mencium zat-zat kimia. Terus kita harus memakai jas lab untuk menjaga agar kita terhindar dari percikan atau cairan-cairan kimia. Lalu kita harus menggunakan kacamata untuk bisa menjaga mata kita dari cairan-cairan kimia. Dan kita juga harus menggunakan sarung tangan untuk menjaga tangan kita agar tidak kena cairan-cairan kimia. Sebelum kita mulai percobaan, kita harus memiliki alat dan bahan, yaitu yang pertama gunting, yang kedua penggaris mika, yang ketiga aquades, yang keempat aseton, yang kelima wadah, yang keenam bahan kain yang memiliki bahan wool. Sebelum kita mulai ke praktikum, kita harus melubangi 2 botol ini untuk mengeluarkan cairan-cairannya. Setelah dilubangi seperti ini, kita bisa melakukan percobaan, yaitu menggosok penggaris mika ini dengan bahan kain yang terbuat dari bahan wool. Setelah itu, kita gosok penggaris mika ini dengan kain yang tersedia, kain yang dari bahan benang wool. Bisa juga dengan rambut kita gosok dengan searah sebanyak kurang lebih 60 kali. Untuk mengetahui adanya medan listrik setelah penggaris mika digosokkan pada kain wool, kita dekatkan penggaris ke potongan kertas. Sekarang kita coba dengan cairan aseton ini. Apa yang terjadi ketika air aseton dituangkan? Tidak ada reaksi pada air aseton ini, berarti air aseton ini termasuk nonpolar. Kita coba pada cairan aquades. Apa yang terjadi? Tuh, di sini ada tarik dari energi listrik. Maka aquades ini termasuk ke dalam kovalen polar. Tadi kita telah melakukan percobaan terhadap aquades atau air dan senyawa aseton. Khusus untuk senyawa aseton, itu merupakan senyawa nonpolar ketika tadi kita melakukan percobaan. Beda dengan aquades. Aquades itu ketika kita melakukan percobaan, dia termasuk kovalen
polar. Tapi untuk aseton juga bisa dikatakan sebagai senyawa polar. Berikut penjelasannya. Menurut salah satu artikel yang mewakili beberapa artikel sependapat, alasan aseton dikatakan sebagai senyawa polar dilihat dari struktur molekul aseton. Terdapat ikatan C sama dengan O yang memiliki selisih keelektronegatifan sebesar 1 yang menandakan bahwa senyawa tersebut bersifat polar. Selain itu, aseton juga mengandung gugus karboksil, di mana gugus karboksil ini mengandung senyawa polar dan dia membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Nah, sehingga aseton ini merupakan senyawa kovalen polar. Karena kita ketahui bahwa apabila terjadi ikatan hidrogen, maka senyawa itu dikatakan polar. Baiklah teman-teman, pada percobaan kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa reaksi pembelokan cairan terhadap benda bermuatan listrik atau bermuatan negatif mengidentifikasikan bahwa cairan tersebut memiliki ikatan kovalen polar.